Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsani, kita masuk pelajaran yang kedua. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 23, masih di Al-Wahdatul Ula, unit yang pertama. 6. Di sini kita membahas tentang Quraisy di Makkah. Nah, ya, suku Quraisy itu adalah suku yang menempati kota Makkah dari zaman dahulu. Ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin bahwasanya Quraisy itu merupakan salah satu dari suku-suku Al-Adnaniyah, suku-suku dari anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ada namanya suku Quraisy. Suku Quraisy ini berasal atau yantamuna ila Quraisy. Jadi Quraisy ini adalah nama orang sebenarnya. Kalau kita lihat ke pohon nasabnya, seperti ini pohon nasabnya. Jadi Quraisy itu di sini dia. Antum bisa lihat di sini. Quraisy itu di sini. Jadi nama asli Quraisy adalah Fihr. Fihr ibn Malik. Fihr ibn Malik. Fihr ini nama lainnya adalah Quraisy. Kemudian, ini adalah nama suku-suku yang ada di bawah naungan Quraisy. Anak keturunan-keturunan ini nanti di nama suku-suku semua ini. Nah, kemudian yang berwarna biru ini adalah nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quraisy ini salah seorang dari nenek moyangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quraisy ini di bawahnya ada Murrah bin Ka'ab, kemudian ada Kilab, ada Qusay, ada Abdul Manaf, ada Hashim, ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya beberapa orang anak di sini. Ada 10 orang anak, salah satunya namanya Abdullah. Abdullah ini kemudian yang melahirkan atau menjadi ayahanda dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini dia pohon nasabnya. Jadi sekarang Anda bisa lihat bagaimana urutannya di situ. Nah, dari nama suku-suku yang ada di sini, nanti ini akan menjadi nama suku-suku dari Quraisy sendiri. Nanti ada Bani Adi, ada Bani Taim, ada Bani Zuhrah, ada Bani Abdul Dar, Bani Abdul Syam, Naufal, dan seterusnya. Bani Abdul Uzza, dan seterusnya. Taib. Jadi Quraisy adalah sebuah suku yang menempati kota Makkah. Dan suku Quraisy ini di Makkah, mereka itu punya atau membagi tugas-tugas di antara kabilah-kabilah yang lain. Jadi Makkah itu kan tadi ada Bani ini, Bani itu, sebagainya. Mereka itu, sub-sub suku tadi itu punya tugas masing-masing. Ada yang tugasnya untuk ini, itu, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di sini sekarang. Ini adalah gambaran dari pembagian tugas di kala itu. Nah, ini anwa'ut tanzim, ini jenis tugasnya, apa yang menjadi tugas mereka. Ada yang tugasnya as-sadanah atau as-sidanah. Mereka ini tugasnya adalah untuk hijabatul Ka'bah, untuk menutupi Ka'bah. Intinya adalah untuk merawat Ka'bah. Yang bertanggung jawab untuk tugas as-sidanah ini adalah Banu Abdiddar. Banu Abdiddar namanya. Kemudian as-siqayah itu yang bertanggung jawab untuk memberi minum orang haji. Itu tanggung jawabnya Banu Hashim, pamannya Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia yang bertanggung jawab untuk memberi minum orang haji. Jadi pentingnya suatu suku itu tergantung kepada posisi yang dipegang ini. Semakin mulia suatu suku semakin baguslah posisinya di situ. Nah, ada Arifadah ini memberi makan orang haji. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi dari Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu punya 2 tugas, as-siqayah sama Arifadah. Kemudian ada ar-royah, kemudian ada al-qiyadah, al-ishnaq, al-qubbah, dan seterusnya. Itu bani-bani yang lain. Jadi bagi tugas mereka itu. Bagi tugas mereka. Ini 13 tugas penting di kala itu. Di zaman Nabi SAW dan sebelum beliau. Nah, baik. Dzakarna sabiqan, yang kita sebutkan sebelumnya di pelajaran sebelumnya, anna asyharul qabail al-adnaniyah qabilatu Quraisy, bahwasanya suku al-Adnaniyah yang paling terkenal adalah Quraisy. Wa yartabitu tarikhu Quraisy wa majduha bi Makkah wal Baitul Haram. Dan sejarah suku Quraisy dan kemuliaan mereka tidak terlepas dari Makkah dan Al-Baitul Haram. Makkah sebagai tempat tinggal mereka, Al-Baitul Haram sebagai pusat peradaban mereka.
Fa fi Makkah bana Sayyiduna Ibrahimu alaihi salam wa ibnuhu Ismail al-Baital Haram. Di Makkah, ya, Sayyiduna Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam membangun al-Baitul Haram. Summa adzana fin nasi bil haji binaan ala amrillahi ta'ala lahu. Kemudian barulah ya Nabi Ibrahim mengumumkan kepada orang-orang, menyeru kepada mereka untuk berhaji ya, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi ta'ala mukhatiban Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ya berucap kepada Nabi Ibrahim, wa adzin finnas, wahai Ibrahim, siarkan, umumkan, ya, kasih tahu orang-orang bil haji, untuk berhaji, yaitu karijalan, ya, hendaknya mereka mendatangimu ke Ka'bah rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau dengan berkendaraan, yatina min kulli fajjin amik, datang dari ya segala penjuru lembah. Nah, ya, jadi Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di pusat kota ya Makkah. Wa bidzalika asbahat Makkatu maqsidal qabail min anha'i shibhil jazirah al-arabiyyah kafatan allati ta'ti lil haji wat tijarati aidan. Maka kemudian Makkah itu pun menjadi maqsidal qabail, menjadi target tujuan suku-suku dari seluruh penjuru jazirah Arab. Allati ta'ti lil hajj, mereka datang ke situ untuk haji, ya, untuk jual beli ya, di sekitar Ka'bah. Ya, jadi pusatnya di Ka'bah di situ ya, Ka'bah dan sekitarnya itu. Nah, ini adalah sketsa dari ya Ka'bah ya ketika pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Tentu ini hanya perkiraan saja ya. Ya, berdasarkan penelitian para ahli sejarah, seperti inilah bentuk Ka'bah pertama kali dahulu ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim, sekitar pada tahun 1510 Masehi. Nah, kemudian di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, pada tahun 571 sampai 632 ya Masehi, ya itu seperti inilah suasana ya kota Makkah, dan inilah Ka'bah kala itu. Ya, Ka'bah itu masih sangat sederhana. Nah, di sekitar inilah pasar itu. Ya, di sekitar inilah pasar atau terjadinya ya pertukaran informasi, kebudayaan, sosialisasi masyarakat berpusatnya di sekitar sini. Ya, di sekitar bangunan Ka'bah ini. Kemudian berikut ini adalah foto tertua, ya fotografi tertua, gambar kamera tertua yang pernah dibuat ya, untuk Masjidil Haram. Ini Ka'bah ya. Nah, seperti inilah gambarannya ya dulu kala. Nah, kemudian pada tahun 1721 sketsanya seperti ini. Sketsa Masjidil Haram. Ya, kemudian ini pada tahun 1440, ini sketsa kasarnya. Kemudian ini tahun 1859. Nah, kemudian ini tahun ya 1872 Masehi. Kemudian ini tahun 1880 ya sudah mulai mewah ya. Ya, kemudian tahun 1989, tahun 1900, nah ya. Kondisinya seperti ini, 1910 seperti ini, 1915, 1917 ya mulai berkembang terus, 1925, 1930, 1935, 1937, 1941 ya. Ya, ini ketika Mekah kebanjiran waktu itu ya. Nah, ini air semua ini ya. Jadi pernah kebanjiran dulu Ka'bah. Nah, yang dinamakan tahun 1941 namanya Amus Sail ya, tahun banjir 1941, karena sampai ya berapa meter dari Ka'bah itu kerendam banjir. Nah, kemudian 1969 sudah mulai tertata rapi Ka'bah dan sekitarnya Masjidil Haram. Nah, 1992 kemudian tahun 2000 sudah luas sekali ya, sudah bagus sekali pengelolaannya. Tahun 2006, 2009, tahun 2010 sudah ada menara ini ya. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Nah, ini tahun 2018 terakhir. Nah, kalau gambar terbarunya untuk bisa cek sekarang ya, gimana kondisi Ka'bah sekarang yang terbaru. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Taib. Nah, jadi ya pusat kebudayaan dan pusat ya interaksi sosial masyarakat itu terjadinya di ya Ka'bah dan sekitarnya.
Wa min dzurriyyati Ismail alaihi salam Adnan. Ya, sudah pernah kita bahas bahwasanya kabilah Al-Adnaniyah itu berasal dari anak keturunannya Adnan. Yang mana Adnan ini adalah juga anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Wa ilaihi tunsabul qabail Al-Adnaniyah wa min adzami syuyuhi hadil qabilah al-kilab. Di antara syuyuh hadil qabilah, tetua pembesar dari suku ya, Al-Adnaniyah ini adalah Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab ini ya, merupakan salah satu dari nenek moyang Nabi SAW. Dia adalah kakek keempat dari Nabi SAW. Wa qad tawalla amra Makkah wal Baitul Haram. Dia yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan Makkah dan Baitul Haram. Ya, dia pemimpin terpandang di kala itu. Ya, kurang lebih pada tahun 440 Masehi. Wa jama'a fi yadihi as-sultat ad-diniyah was-siyasiyah fi Makkah. Di tangannya terkumpul kekuasaan dalam bidang ya bidang spiritual, bidang agama, wasiasia dan dalam bidang politik. Jadi bidang agamanya dia menjadi rujukan, ya, spiritualnya, bidang politiknya juga dia menjadi rujukan di Makkah kala itu. Faqad kanat lahu as-siqaya. Ya, dia punya hak atau dia menempati posisi namanya as-siqaya. Ya, sudah pernah kita jelaskan ya, bahwasanya suku Arab itu membagi tugas-tugas di antara mereka. Ada tugas ini, tugas itu. Siqaya itu apa? Wahya an yasqiyan nasa ayyamal haji, itu memberi minum orang ketika berhaji dengan air zam-zam ya. War rifadah, kalau rifadah itu memberi makan al fuqara ayyamal hajj, ketika orang berhaji ya, memberi makannya dengan quds ya, ya dengan makanan pokok ya, gandum dicampur makanan sawiq gitu ya, zat sawiq ya. Nah, kalau bahasa kita itu sorghum sekarang ya. Taib. Kemudian ya wal hijabah, ada juga namanya posisi al hijabah. Hijabah itu ya tugas untuk menjaga kunci Ka'bah. Ya, sampai sekarang masih ada ya. Ya, kunci Ka'bah itu masih dipegang sama ya keturunannya Qusay bin Kilab. Wal liwa, juga punya tanggung jawab untuk al liwa. Apa itu al liwa? Wahiyar rayah wa huwa rayah allati kanat Quraisy tuqatilu tahtaha, yaitu bendera panji-panji yang dibawa oleh Quraisy ketika berperang. Kemudian Darun Nadwa ya, yang bertanggung jawab dalam Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa? Ya, sebuah bangunan kecil di pinggir Ka'bah. Wa darul lati kana yatasyawaru fiha zu'ama Quraisy fil umuril hamah. Itu adalah tempat musyawarah mereka, majelis permusyawaratan mereka di situ. Nah, ya di Darun Nadwa ini mereka berkumpul, mereka bermusyawarah di situ, membicarakan perkara-perkara yang penting. Wa min hadza yatabayyan, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya Qusay ini qad jama'a bi syakhsihil wadha'if ar-ra'isiyah bi Makkah al-Mukarramah. Ya, dia telah mengumpulkan pada dirinya al-wadha'if ar-ra'isiyah, tugas-tugas penting, ya, tugas-tugas vital, ya, posisi-posisi yang vital, posisi-posisi penting di pemerintahan itu dipegang semua sama Qusay bin Kilab ini. Ai annahu shara bi matsabatil hakim. Ya. Artinya dia itu menjadi seperti kedudukan seorang hakim di kala itu. Ya, masabah itu artinya ya semisal. Ya, bimasabatil hakim artinya semisal sebagai seorang hakim dia di situ. Nah, ya, seorang yang memutuskan perkara, ya. Bukan hakim di pemerintahan maksudnya ya, yang memutuskan perkara atau urusan bagi orang-orang kala itu. Nah, kemudian waqad atfa dzalika ala qabilati Quraisy majdan wajahan, ya, majdan wajahan azimain. Hal tersebut ya telah memberikan, atau dia Qusay ini telah memberikan, atfa artinya asbago ghamara, ya, memberikan, melimpahkan kepada suku Quraisy kemuliaan, ya, dan jah dan keagungan azimain yang besar. Artinya dia menjadi seorang tokoh yang terpandang di kalangan Quraisy. Wa qad tawarasa abna'u Qusayyin hadzal majda was sultana. Ya, kemudian anak-anak keturunannya Qusay itu pun ya mewarisi kemuliaan dan kekuasaannya Qusay, ya, keturunannya. Wa fi zamani Abdul Muttalib, sampai zamannya Abdul Muttalib ibnu Hashim, wa huwa al-jaddul awal, itu kakek pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kanatis sultat fi Makkah muwazza'atan ala asyrati min asyrafi Quraisy, ya. Ya, menjadi
Waktu itu posisi-posisi penting itu sudah terbagi-bagi menjadi 10 bagian, dibagi-bagi ke pembesar-pembesar Quraisy yang berbeda-beda. Kama anna sarat wadha'ifa yarithuha al-bana'u anil haba. Dia diwariskan secara turun-menurun begitu, secara nasab. Nah, ya, itu secara sekilas kondisi Quraisy di kota Makkah. Kemudian poin yang ketiga adalah al-halah ad-diniyah. Ya, kondisi spiritualnya, kondisi agama di kala itu. Nah, jadi kondisi ekonominya sudah kita bahas, politiknya sudah, ya. Sekarang kita masuk ke al-halah ad-diniyah, ya, kondisi spiritual, keagamaannya. Inda zuhurin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi awakhiril qarni sadis al-miladi. Ketika munculnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau di akhir-akhir abad yang ke-6 Masehi, akhir-akhir abad yang ke-6 ya. Kanatul wathaniyah ay ibadatul asnam hiya diyanatus saidah bainal Arab. Ya, wathaniyah yaitu agama yang menyembah berhala, agama pagan, ya, paganisme. Agama yang menyembah berhala adalah agama yang tersebar di antara orang Arab kala itu. Wala siyama fi Makkah wa ma haulaha. Enggak terlepas juga dari kota Makkah dan sekitarnya. Jadi di Makkah itu banyak sekali orang-orang penyembah berhala kala itu. Nah, wa idza raja'na ilal wara, kalau kita kembali ke belakang sebentar, iddat qurun, beberapa abad, fa innana najidu anal hanifiyah, kita akan dapati bahwasanya al-hanifiyah itu ajarannya Nabi Ibrahim, dia natu Sayyidina Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam, kanat hiya sa'idah, itu adalah agama yang tersebar kala itu. Ya, jadi awalnya adalah hanifiyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, agama yang hanif, agama yang hunafa. Wa taqumul hanifiyatu 'alal wahdaniyatil khalisati lillahi ta'ala. Agama Nabi Ibrahim, agama hanifiyah ini dibangun di atas pengesaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya kesyirikan di dalamnya. Wa ma'amururiz zaman, akan tetapi ya dengan berlalunya zaman waktu, akhadal qaumu yanharifuna an diyanati Ibrahim. Ya, orang-orang mulai yanharifun, ya, mulai menyimpang. Ya, mereka mulai menyimpang dari agama Hanif tadi. Wa yughayyirunaha ila ibadatil asnam. Ya, mereka merubah agama tadi menjadi agama penyembahan berhala. Jadi mereka tetap mengakui Nabi Ibrahim sebagai nabi mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi dicampur-campur dengan penyembahan kepada berhala. Wa yuqalu innal wathaniyata qad akhadhat tariqaha ila Makkah thumma ila ghairiha min biladil Arab ala yaday Amr ibn Luhai al-Khuzai. Nah, dikatakan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya agama menyembah berhala ini mulai masuk ke kota Makkah dan kota-kota di daerah-daerah di sekitar Makkah itu karena ya, ulah dari Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini pada sekitar tahun 300, ya, tahun sekitar 300 sebelum Masehi, wadzalika inda mazar al-Balqa bisyam, ketika dia mengunjungi daerah namanya Balqa di Syam. Ya, jadi pergi ke tempat itu, di situ dia melihat bagaimana orang-orang di sana menyembah, bagaimana orang Nasrani di sana menyembah ya patung Yesus, Bunda Maryam dan sebagainya. Ya, maka kemudian dia berpikir kenapa enggak orang Arab juga bikin hal yang sama. Maka kemudian dari sana dia bikin patung, kemudian dibawa pulang ke Jazirah Arab, mulai diajarin. Kemudian orang Arab pun meniru-nirunya. Faqad ahdara min hunaka badal asnam wa nasabaha haulal Ka'bah. Dari Syam itu dia bawa beberapa patung, kemudian dipancangkan di sekitar Ka'bah. Nah, di sini antum bisa lihat ya, ini adalah peta penyebaran berhala-berhala yang ada di Jazirah Arab ya ketika Nabi SAW diutus. Tuh bisa lihat di sini ya, berhala-berhala itu. Ya. Ini nama-nama berhala semua ini, yang warna merah ini. Kita melihat Ka'bah itu di sini, ya. Quraisy, ini Mekah ya. Ya. Ini kota Mekah. Di sini, ya. Ini kota Makkah, suku Quraisy. Ya, antum lihat berapa banyak berhala. Ya, pusatnya di sini. Ya, pusatnya di sini. Ya, pusat berhala itu di sini. Nah, ya, ini nama-nama berhala semua ini. Baik, berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu ada namanya Al-Lata. Ya, kemudian ada Hajir, ada Manat, ada Yagus, Ya'uq, Nasro yang antum membaca di ayat. Ya.
Itu di sini posisinya. Ya, ini Yagus di sini dia. Ya, Hajir, ya. Ya, kemudian Ya'uq, Nasro, ya, ini nama-nama orang soleh di zaman itu dijadikan nama berhala. Manat, ya, ya, Lata, nama-nama terkenal. Uzza, ya. Kemudian yang paling besar itu namanya berhala namanya Hubal. Nah, Hubal ini yang ada di Ka'bah. Ya, Hubal ini dibangun di Ka'bah dia. Ya, kemudian di depan berhala Hubal inilah diletakkan hadiah-hadiah sajen lah sama mereka ya. Harta-harta ditaruh sama mereka di situ. Kemudian di dadanya Hubal ini ada kayak tempat melempar sasaran anak panah begitu. Azlam ya, mereka mengundi di situ ya, undian. Ada 7 angka di situ mereka jadikan undian seperti itu. Nah, itu adalah ya, berhala terbesar di kala itu. Ini kalau kita ngomong masalah berhala, penyebaran ya berhala di kala itu. Nah, adapun agama secara umum di Jazirah Arab ya kala itu ya ada orang-orang yang menyembah ya agama Al-Wathaniyah, menganut agama berhala, ada juga agama As-Sabi'ah ya. As-Sabi'ah itu agama menyembah matahari ya. Kemudian ada Al-Majusiyah, Al-Majusiyah itu ya yang menyembah ya menyembah api ya. Nasraniyah, agama Nasrani, Yahudi, dan Al-Hanifiyah. Ya, Al-Hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini antum bisa lihat peta penyebarannya atau posisi-posisi dari ya agama-agama tadi. Nah, kita lihat di Yathrib atau di Hijaz, di Mekah dan di Madinah. Nah, di Mekah itu agamanya adalah agama Hanafiyah, juga ada agama Wasaniyah. Yang lambang orang ini Wasaniyah. Nah, ini adalah agama Wasaniyah, agama berhala ini. Nah, kemudian di Najd itu banyaknya agama Nasrani, sama agama Wasaniyah tadi, agama berhala, sama agama Majusi, juga agama Sabi'ah. Sabi'ah yang nyembah matahari tadi. Ya, adapun di Madinah itu banyaknya adalah orang Yahudi. Ya, sama juga ada Al-Wathaniyah juga di situ gitu. Nah, kalau di Yaman kala itu banyaknya orang Majusi, orang Yahudi, sama orang Wathaniyah. Kalau di Najran ya itu kan kisahnya orang Kristen di situ banyak ya. Kalau di Habasyah itu Kristen karena dia kerajaan Kristen. Nah, ke arah Syam sana ya, ke Suria misalkan, Suria, Damaskus itu banyaknya agama Yahudi, Nasrani, sama Wathaniyah. Nah, kemudian di Palestina itu Nasrani sama Yahudi ya. Asli Yahudi di sini banyaknya. Nah, ya tentunya kala itu adalah ya mereka masih berpegang teguh dengan ajaran ya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi mereka masih tergolong muslim kala itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu kan membawa ajaran Al-Hanifiyah, makanya letaknya di sini. Ya, karena di sini pusat penyebaran Al-Hanafiyah kala itu, yaitu di Makkah. Nah, baik. Jadi Amr bin Luhai Al-Khuzai, dialah yang pertama kali membangun atau memancangkan berhala-berhala di Ka'bah. Wa kana al-arabu yanzuruna ilal ka'bati nadratat taqdisin. Meskipun mereka menyembah berhala, artinya mereka itu tetap menyembah atau memandang kepada Ka'bah itu dengan pandangan pemuliaan, penyucian. Ya. Meskipun mereka di sekitar Ka'bah itu bangun banyak sekali berhala, tapi mereka tetap mengagungkan Ka'bah. Wa balagha min taqdisihim laha annahum kanu idza nazahu min Makkah hamalu ma'ahum hajaran min hijaratil haram dilalatan ala ta'zim wa taqdis. Bahkan saking mereka memuliakan Ka'bah, ya mereka itu kalau mau pergi dari Makkah, mau pergi sementara, pergi keluar gitu ke daerah-daerah lain, safar jaraknya jauh, mereka pasti membawa tanah dari tanah-tanah Al-Haram, tanah-tanah sekitar Ka'bah. Ya, jadi mereka kantongin tanah Ka'bah itu. Ini segitunya mereka memuliakan dan mengagungkan Ka'bah dan sekitarnya. Wahai manazalu, dimanapun mereka ya singgah, mereka akan letakkan tanah tadi kemudian tawaf di situ, seolah-olah tawaf dengan Ka'bah. Di tanah itu hukumnya sama dengan Ka'bah bagi mereka gitu. Ambil tanah sekantong misalkan atau sejumput, ya ketika turun di suatu tempat ditaruh tanah itu, kemudian mereka tawaf di situ. Nah,
Wahum fil waqti nafsihi yu'azzimunal Ka'bah wa Makkah wa yahujjuna wa yatamirun. Mereka di kala itu mereka memuliakan Ka'bah, mereka menghormati kehormatan kota Makkah, mereka berhaji, mereka umroh, ya. Ya, jadi orang-orang jahiliyah itu haji dan umroh mereka, cuman haji dan umroh yang tidak sesuai dengan syarat Islam tobat. Summa tatawwarul amru hatta nasu hadhihi silah wa bata'adu katsiran an din Ibrahim. Awalnya mereka masih mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim, haji seperti haji yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Akan tapi lama-kelamaan mereka menjauh dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bal ghayyaru, bahkan mereka terang-terangan merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kepada penyembahan berhala. Wasaratil Ka'bah, ya, markazal wasaniyah. Maka Ka'bah pun menjadi pusat berhala kala itu. Saking banyaknya ada 360 Ka'bah ada 360 berhala di sekitar Ka'bah kala itu. Ya, ketika Fathu Makkah Nabi hancurkan itu semuanya. Ya, ba'da'an kanat markazat tauhid. Sebelumnya Ka'bah itu adalah pusat tauhid, ya, pusat pengesaan kepada Allah. Ya, tapi karena mereka menjauh dari ajaran Nabi Ibrahim, malah menjadi pusat kesyirikan. Nah, idza kana tuhitu bihal asnam. Ya, kenapa? Idza kana tuhitu bihal asnam, karena kala itu dia dikelilingi oleh berhala-berhala min kulli janib, dari segala sisi. Wa kana hubal a'zamal asnam. Ya, hubal yang berhala paling besar. Ya, kama kana likulli qabilatin sanamuhal khasu biha. Maka setiap suku itu punya, ya, punya berhala masing-masing. Ya, kayak orang Hindu, ya, masing-masing di setiap rumahnya itu ada tempat mereka, ya, sanggahnya, ya, tempat mereka sembahyang begitu. Nah, jadi orang-orang jahiliyah dulu begitu, setiap sukunya punya patung sendiri-sendiri, tapi patung utama mereka itu Hubal, dan setiap hari raya mereka kumpulnya di situ, di Hubal itu. Kalau setiap harinya mereka berdoa di patung masing-masing, di rumah masing-masing, atau di kampung masing-masing. Warubbama ta'adatil asnam lil qabilatil wahidah. Bahkan kadang satu suku itu patungnya ada banyak, berhalanya ada banyak. Wa ila janibil wasaniyah kana fil jazirah al arabiyyah qabla dhuhuril Islam atba'un lid-diyanatain al-yahudiyah wan nasraniyah. Nah, selain agama berhala di jazirah Arab sebelum Islam, itu ada juga pengikut dua agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Mereka di kala itu ya masih dikatakan muslim. Hanya saja ketika Nabi kita diutus, syariat mereka telah terhapus. Nah, jadi selain agama berhala juga ada Yahudi dan Nasrani, ada juga agama Majusi tadi, ya, ada agama Sabi'ah. Hanya saja Majusi dan Sabi'ah yang nyembah matahari dan nyembah api itu sedikit pengikutnya di kota Makkah dan sekitarnya. Ya, banyak itu di daerah-daerah luar. Waqad arafat al-yahudiyyatu tariqaha ila biladil Arab. Ya, orang-orang Yahudi atau agama Yahudi ini, ya, mulai masuk ke negara Arab hina mahajara ba'dul yahud ila shimalil Hijaz pada ittihadir Ruman lahum. Ya. Mereka mulai hijrah, sebagian orang Yahudi mulai hijrah ila shimalil Hijaz, ke arah sebelah utara dari Hijaz. Ya, mereka, ya, hijrahnya dari Kan'an, ya, Kan'an itu di Palestina. Mereka hijrah ke utaranya Hijaz, atasnya Madinah begitu. Pada ittihadir Ruman lahum, setelah mereka diserang, ya, oleh orang-orang Ar-Ruman, orang-orang Romawi. Ya, ittihad itu artinya, ya, serangan atau balasan, ya, pemaksaan dan penindasan. Ya, cocoknya di sini kita artikan dengan penindasan aja, ya. Nah, jadi mereka ditindas sama orang-orang Romawi. Ya, akhirnya mereka kabur dari Palestina, dari sekitarnya, mereka ke daerah utaranya Hijaz. Wamin haula'i Bani Qainuqa. Di antaranya adalah ada Bani Qainuqa dan Bani Nadir, ada juga Bani Quraidah. Ini tiga suku terbesar dari suku orang Yahudi: Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Jadi tiga kelompok orang Yahudi inilah yang kemudian mereka itu tinggal dan menetap di bagian utara dari Hijaz setelah mereka ditindas oleh penguasa Romawi, ya, di Kan'an, di Palestina sekarang. Jadi kelompok-kelompok itu adalah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah, dan, ya, beberapa suku kecil lainnya. Wa minhum man aqama fi dakhili Yathrib.
Di antara mereka tadi, di antara orang Yahudi tadi, ada yang aqama huna bimana sakana, tinggal. Ada yang tinggal di dalam kota Madinah. Yasrib ini nama Madinah lama ya. Dulu Madinah bernama Yasrib. Wa minhum man aqama ala masyarifiha aw ba'idan anha. Di antara mereka ada juga yang tinggal di daerah pinggiran kota Yasrib atau bahkan jauh dari kota Yasrib. Ya, kama kana fil Yaman, sebagaimana di Yaman. Wa fi dhillid daulatil himyariyah yahudun akharun kama asyarna ila dzalik. Dan di Daulah Himyar saja juga ada orang-orang Yahudi lain selain yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi orang Yahudi sebenarnya mereka itu hijrah dari Ardi Kan'an, ya dari Palestina sekarang ya. Mereka itu hijrah dari sana ke Jazirah Arab itu sejak sebelum zaman kenabian. Ya, dan mereka hijrah itu ada 3 kali hijrah. 3 tahapan mereka hijrah. Hijrah yang pertama, kedua, dan ketiga. Hijrah yang pertama itu terjadi pada akhir-akhir abad ke-11 sebelum Masehi. Ya, sama tempat hijrahnya, tujuan hijrahnya ke Jazirah Arab. Ya, masuk ke Ardul Hijaz. Ya, Hijaz itu Madinah, Makkah dan sekitarnya, itu Hijaz ya. Wadil Qura. Jadi mereka masuk dari sini. Dari Tabuk, Taima, Al-Ula, Khaybar, ya, dan seterusnya. Ada juga yang tinggal di tengah Yathrib, di dalam kota Yathrib atau di sekitarnya. Nah, hijrah yang ketiga itulah yang dimaksud di dalam kitab tadi, ketika mereka ditindas sama orang Romawi. Ya, orang Romawi yang menindas mereka, penguasa Romawi Titus, ya. Titus Ar-Romani, seorang pemimpin Romawi bernama Titus, pada tahun 70 Masehi, dia menindas orang-orang Yahudi, ya, dibunuhin dan dipaksa untuk ya, pindah ke agama Kristen dan sebagainya. Nah, mereka pun menyelamatkan diri dengan ya, kabur ke ya, Yasrib, ya, ke Ardul Hijaz. Ya, mereka pindah ke sini. Ada yang ke Yasrib, ada yang bahkan sampai ke ya apa namanya ke Ardul Yaman, ke Son'a, ya, ke Hudaidah dan seterusnya. Nah, aman Nasraniyah, adapun agama Nasrani, faqad dakhalat ila biladil Arab fi but'in. Kalau ya, agama Nasrani dia relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan agama Yahudi, ya. Ya, mereka berangkat ke sana atau masuk ke Jazirah Arab itu fi but'in, ya, pelan-pelan saja, ya. Pelan-pelan saja mereka masuknya, tidak secepat masuknya agama Yahudi. Waqad irtabata dukhuluha bisilati tijariyah. Nah, kalau agama Nasrani dimasuknya lewat jalur hubungan perdagangan. Allati kanat bainal Arab wa jiranihim, yang terjalin antara bangsa Arab dengan tetangga-tetangga mereka. Wa fil qarnil khamis al-miladi, ya, pada abad ke-5 Masehi, kanat Madinatul Hirah bil Iraq ahammal marakiz allati intaqalat abrahan nasraniyah ila biladil Arab. Ya, ada sebuah kota di Irak namanya kota Hirah. Ya, ini adalah pusat paling penting untuk menjembatani penyebaran agama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu menyebar dari situ, dari kota Hirah di Irak itu. Ya, dari situ menyebar ke negeri-negeri di Jazirah Arab. Haitsu ja'alat min wadil qura ila shimal syarqi min Yathrib nafidataha 'ala al-biladil Arabiyyah. Jadi agama Nasrani ini menjadikan Wadil Qura, antum tahu sendiri Wadil Qura itu letaknya ya sebelum Hijaz, ya, pintu masuk ke Hijaz itu Wadil Qura. Nah, jadi dari Wadil Qura sampai ke utara timur, antara utara dan arah timur dari Yathrib, itu adalah pintu masuknya agama Nasrani. Nah, kurang lebih sama lah pintu masuknya juga seperti agama Yahudi. Wa fi janubil jazirah al-arabiyyah kana hunaka manfadun akhar lid-diyanah an-nasraniyah wa hadzal manfad huwa Najran allati ja'at ilaiha an-nasraniyah minal Habasyah. Kemudian agama Nasrani selain masuk dari arah utara dari Irak juga masuk dari bawah dari selatan. Ya. Ya, jadi di bagian selatan Jazirah Arab ada manfaat akhar, pintu masuk lain untuk agama Nasrani, yaitu pintu Najran. Ya, dari daerah Najran, ya sudah kita bahas, Najran itu merupakan tempat yang mayoritasnya agama Nasrani di situ. Ya, berasal dari mana orang-orang Najran ini? Berasal dari Habasyah, mereka nyebrang dari Habasyah. Wa fi waqtil bi'tsah al-Muhammadiyah kanat an-Nasraniyatu la tazalu muzdahiratan fi Najran.
Ya, ketika Nabi diutus, agama Nasrani itu masih kokoh di Najran. Ya, wa kana yatawalla ya za'amata nasara Najran rahiban. Huma as-sayyid wal aqib. Nah, jadi ya, di Najran itu ketika Nabi diutus, orang Kristen masih banyak di Najran kala itu, masih kuat, masih kokoh mereka di situ. Ya, itulah yang kepada mereka lah Mu'adz itu diutus. Ya, innakum ya satati qauman min ahlil kitab, itu ketika Nabi katakan kepada Mu'adz, ketahuilah Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Orang-orang Najran maksudnya. Najran itu bagian dari Yaman. Nah, yang memerintah orang-orang Nasrani di Najran itu ada dua pendeta mereka, tokoh agama mereka, namanya Sayyid dan Al-Aqib. Waqad wafada hadzan ar-rahibani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi Makkah wa manahahuma ar-rasula kitaban ammana fihi nasara Najran ala anfusihim wa millatihim wa ardihim wa diyarihim. Dua rahib ini ketika mendengar berita Fathu Makkah, mereka mendatangi Nabi. Ya, mereka tahu Nabi punya kekuatan sekarang, ya, karena sudah Fathu Makkah. Nabi sudah banyak pendukungnya, sudah banyak kaum muslimin yang masuk Islam. Ya, maka wa manahahumar rasulu kitaban. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan kepada mereka tulisan risalah, tertulis di dalamnya bahwasanya Nabi memberikan keamanan kepada Nasara Najran, artinya tidak diperangi. Orang-orang saya dikasih jaminan bahwasanya orang-orang Najran tidak akan diperangi, ya. Ala anfusihim, mereka tidak akan dibunuh, kemudian mereka tidak akan dipaksa untuk keluar dari agama Nasrani, wa ardihim, tidak akan dipaksa juga keluar dari Najran, wa diyarihim, tidak juga dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka. Nah, ya, itu secara ringkas sejarah masuknya Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Wa ila janibil wathaniyah wal yahudiyah wan nasraniyah, selain tiga agama ini, agama Wasatiyah, Yahudiyah dan Nasraniyah, karena fi jaziratil Arab qillatun minal majus. Di Jazirah Arab juga ada sedikit orang-orang Majusi, sebagaimana kita katakan kemarin, ya. Wa humul ladzina yuqaddisuna an-nar, mereka adalah orang-orang yang ya, mensucikan api, mereka menyembah api. Wal masdarul asasi li hadhihi diyanah huwa biladu Faris. Ya, sumber utama, ya, dari mana berasalnya agama Majusi ini, berasal dari ya Persia dia, ya. Kama wujida al-ba'du minas sabiin, ya. Juga ada sebagian dari as-sabiin. As-sabiin itu orang-orang menyembah matahari, menyembah benda-benda langit, ya. Mereka orang-orang yang mensucikan kawakib, bintang-bintang, planet dan sebagainya. Wal mautin alladhi intaqalat minhu hadhihi diyanah wa shimal al-gharbi lil jazirah al-furatiyah. Nah, kemudian tempat, ya, pusat dari agama Sabi'in ini sendiri, mereka pindahnya ke daerah Syamal al-Ghorbi, Ashimal al-Ghorbi, bagian utara barat dari Al-Jazirah al-Furatiyah. Nah, ya, dari Jazirah Furatiyah, sungai Furat. Waqad khallasa al-Islamu al-Jazirah al-Arabiyyah kullaha min hadhihi diyanat al-munharifah wa ammaha nurut tauhid. Berarti totalnya ada 5 agama yang ada di Jazirah Arab kala itu, penyembahan berhala, agama Yahudi, agama Nasrani, kemudian penyembahan api atau Majusi, dan ya As-Sabi'in, yaitu penyembah ya bintang-bintang. Nah, kemudian datanglah Islam membebaskan Jazirah Arab dari 5 agama tadi. Dari agama-agama yang menyimpang itu, kemudian Islam menerangi Jazirah Arab dengan cahaya tauhid. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam.